Di pesisir selatan Kabupaten Kulon Progo, tepatnya di Kepanewan Pancatan, terdapat sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai Kalurahan Bugel. Namun, siapa sangka dulunya wilayah ini bukanlah daratan yang subur. Sejarah mencatat bahwa Bugel dulunya merupakan wilayah rawa-rawa yang luas yang merupakan bagian dari wilayah Pasir Urut Sewu. Perubahan besar dimulai dari penggolakan politik di awal abad ke-19 saat Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles menguasai Jawa. Terjadi ketegangan dengan Kesultanan Yogyakarta. Puncaknya pada Juni 1812, pertempuran besar pecah di Keraton Yogyakarta yang dikenal dengan istilah Geger Sepehi. Menyerahnya Sri Sultan Hamengkubuwono II membawa konsekuensi politik yang besar. Pada 17 Maret 1813, B.P. Natakusuma diangkat menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam pertama. Beliau diberikan kekuasaan atas tanah di sebelah barat Sungai Progo hingga timur Sungai Bogowonto yang kemudian dikenal sebagai wilayah Kadipaten Pakualaman. Disinilah cikal bakal Bugel sebagai bagian dari Kadipaten Pakualaman dimulai. Di bawah pemerintahan Pakualam V, wilayah rawa-rawa di Karangkemuning kemudian dialih fungsikan menjadi lahan pertanian produktif. Tahun 1877, nama Karangkemuning pun diubah menjadi Adikarto. Momen penting terjadi pada tanggal 22 Februari 1922. Pakualam V secara resmi mendirikan Kamenterian Bugel dengan menunjuk Raden Ngabei Atmosubroto sebagai lurah pertama. Sebagai pengingat sejarah, berdirilah Tugu Kal 22. Jika Anda melihat tugu tersebut, terdapat aksara Jawa Ngalale. Masyarakat lokal sering mengartikannya sebagai lele, simbol ketangguhan hewan yang mampu beradaptasi di lingkungan yang keras. Namun, para ahli sejarah membacanya sebagai angka 22, penanda tanggal dan tahun berdirinya Kamenterian ini. Menurut penuturan para tokoh masyarakat, Bugel memiliki arti sebagai tonggak kayu yang dibakar. Dahulu, area ini merupakan hutan yang lebat disebut sebagai alas ngangrangan yang dikenal sangat angker dan mematikan. Mandat dari Pura Pakualaman lah yang kemudian mengubah lahan hutan dan rawa ini menjadi wilayah pemukiman yang kita huni sekarang. Lebih lanjut, mari kita simak penjelasan dari tokoh-tokoh masyarakat berikut ini. Bugel berasal dari sebuah hutan, disebut hutan ngangrangan ataupun alas ngangrangan. Di situ ada sebuah pohon besar. Orang Jawa sini menyebutnya itu pohon sempu. Pohon sempu di situ itu ada penunggunya. Orang-orang sini dulu menyebutnya itu cantang balung. Cantang balung, maka hutan itu dibabat terus dibakar. Tapi untuk pohon itu tidak bisa habis total, menyisakan sebuah tonggak. Menyisakan sebuah tonggak, maka itu dinamakan bujel ataupun itu bersisa. Terus ada suatu kata-kata kalau ada itu nyugoake bugel kayu sempu, yaitu suatu sisa dari suatu pembukaan wilayah dan sisa-sisa prajurit perang era Diponegoro pada tahun 1825. Masuk lebih dalam ke Padukuhan 8 Beranjoironan, terdapat kisah kepemimpinan seorang perempuan yang hebat bernama Nyai Demang Raden Nganten Rejowirono. Atas perintah Pakualam V, beliau menggerakkan masyarakat untuk membuat suatu puntuk atau gundukan tanah sebagai fondasi rumah agar terhindar dari air-air rawa. Beliau juga memprakarsai pembuatan kanal atau sungai buatan menuju Samudra Hindia untuk mencegah banjir. Nama Beranjoironan sendiri bukan berarti tak memakna. Joironan berarti raharja atau sejahtera, sedangkan Beran berarti beru atau tanah. Maka Beranjoironan adalah sebuah doa yang berarti tanah yang mewujudkan kesejahteraan. Menelusuri Bugel dan Beranjoironan adalah menelusuri sejarah ketangguhan manusia dalam menaklukkan alam. Dari rawa dan hutan yang sunyi menjadi tanah harapan yang diberkati. Tugas kita sekarang adalah menjaga warisan ini agar jati diri dan budaya tidak hilang di telan zaman. Saya, Sang Menang Tuan Rai Sufa,
Terima kasih telah mengikuti perjalanan sejarah ini.